Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Rizka Nadia Usman. Hari ini gue mau ngejelasin tentang uh, pengantar ekonomi ujian akhir semester tahun lalu. Nah, di sini kita udah tahu ya pasti kalau misalnya setiap ujian itu ada soal teori dan soal kasus. Di sini contoh soal tahun lalu itu ada 2 soal teori dan 2 soal kasus. Yang mana di soal pertama, soalnya itu dalam mempelajari makroekonomi, diketahui ada 5 masalah yang dihadapi suatu perekonomian. Sebut dan jelaskan pendapat saudara. Di sini bobotnya 15. Nah, gimana cara ngejawabnya? Cara ngejawabnya itu, kita harus tahu dulu nih makroekonomi itu apa sih? Makroekonomi itu apa? Jadi, kalau mau secara singkatnya, makroekonomi itu perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian secara keseluruhan itu bisa mencakup secara negara atau secara global. Nah, di dalam makroekonomi ini kita ngebahas ada 4 pokok materi. Yang pertama itu ada tingkat inflasi, yang kedua ada kesempatan kerja, terus ada pendapatan nasional, dan yang terakhir ada neraca pembayaran. Nah, tadi kan di sini udah ditanyakan apa aja 5 masalah yang dihadapi suatu perekonomian. Nah, di dalam makroekonomi ya, kan di makroekonomi ini ada 4 bahasan. Nah, kalau udah tahu ini, kita bakalan tahu nih masalahnya itu apa aja. Nah, jadi masalah dalam ekonomi makro itu ada yang pertama inflasi kan. Nah, di sini tuh kita harus jelasin inflasi itu apa sih. Nah, di sini inflasi itu maksudnya adalah kenaikan harga sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk membeli barang-barang. Nah, di sini itu kita tahu kalau misalnya setiap tahun itu pasti setiap tahun itu pasti ada yang namanya inflasi. Nah, inflasi ini tuh terjadi karena permintaan di setiap tahunnya tuh semakin meningkat. Karena permintaan meningkat, otomatis membuat harga-harga naik. Di samping itu, permintaan yang meningkat juga disebabkan oleh adanya keberedaran uang yang meningkat. Jadi semakin banyak uang yang beredar, permintaan itu akan semakin naik, dan ketika permintaan semakin naik, harga-harga pun akan semakin naik. Nah, ketika kenaikan harga ini membuat kesulitan untuk membeli barang-barang. Sorry ya, di sini membeli. Nah, terus selanjutnya yang kedua, ada masalah kesempatan kerja. Masalah kesempatan kerja tuh, kita pasti udah tahu kan masalahnya itu apa. Kalau secara logika. Nah, iya, pengangguran. Nah, kita di sini harus ngejelasin pengangguran itu apa sih? Pengangguran adalah ketika seseorang yang udah harusnya bekerja, yang merupakan angkatan kerja, itu belum mendapatkan pekerjaan atau
belum atau sedang mencari pekerjaan. Jadi itu yang disebut pengangguran. Nah, kita nggak bisa ngejelasin cuma dari uh, kita bisa ngejelasin selain dari pengertiannya aja supaya poinnya itu semakin meningkat di sini. Jadi semakin lo bisa ngejelasin secara detail apa itu pengangguran, apa itu inflasi, nilai lo itu semakin bagus. Terus apa itu pengalaman gue dari yang diajarin dosen ya. Jadi kalau pengangguran itu ada beberapa jenis. Nah, menurut jenisnya, di sini lo jelasin aja ya, ada yang menurut jenisnya dan ada yang menurut cirinya. Nah, kalau menurut jenisnya itu apa aja? Menurut jenisnya itu hmm, ada friksional. Friksional itu apa sih? Nah, kalau friksional itu berarti orang yang menganggur, tapi dia tuh disebut menganggur karena dia sedang mencari pekerjaan yang lebih layak. Misalnya lo lagi kerja sebagai tenaga admin nih di sebuah kantor, tapi lo ngerasa kerjaan gue tuh kayaknya bisa lebih baik daripada cuma tenaga admin, mungkin gue bisa naik jabatan. Makanya di sini dia sedang mencari pekerjaan yang lebih layak. Jadi dia memutuskan untuk berhenti bentar nih uh, di sebuah tenaga admin tadi. Nah, selanjutnya ada yang struktural. Struktural itu maksudnya apa? Kalau struktural itu maksudnya karena perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi. Kan sekarang peningkatan eh, apa, konsumsi itu semakin meningkat. Konsumsinya masyarakat itu semakin meningkat. Karena konsumsinya semakin meningkat, di samping itu juga ada teknologi yang semakin canggih. Nah, karena adanya teknologi yang semakin canggih ini, membuat para karyawan yang tidak mampu menggunakan teknologi dengan baik akan mengalami pengangguran karena tidak layak bekerja. Nah, yang terakhir ada pengangguran siklikal. Di sini pengangguran siklikal maksudnya adalah terjadi pada saat resesi. Jadi kan kalau waktu resesi itu berarti perekonomian itu lagi memburuk ya. Nah, ketika perekonomian memburuk, berarti perusahaan-perusahaan biasanya akan mem-PHK karyawannya karena ingin mengurangi beban perusahaan. Nah, yang kedua ada berdasarkan menurut cirinya. Kalau menurut cirinya itu ada yang terbuka, kegiatan ekonomi yang menurun. Dan itu ada kemajuan teknologi sama kayak tadi. Tapi ini berdasarkan cirinya. Nah, ketika kegiatan ekonomi menurun dan adanya kemajuan teknologi, nah di sini membuat para pekerja terpaksa di PHK dikarenakan ingin mengurangi beban perusahaan juga. Kan kadang ada karyawan-karyawan yang tidak mampu menggunakan teknologi dengan baik. Akhirnya tenaga kerja yang kurang berkualitas inilah yang di PHK oleh perusahaan agar mengurangi beban perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi itu tidak tenaga kerjanya itu tidak sesuai atau melebihi yang seharusnya. Kayak misalnya di sebuah perusahaan kita membutuhkan tenaga kerja tuh cuma 50 orang, tapi ternyata di sebuah perusahaan ada 70 orang karyawan. Nah, makanya dari 20 karyawan ini biasanya nggak produktif lagi nih ya. Yang karyawan-karyawan tidak produktif ini disebut pengangguran tersembunyi. Nah, terus yang selanjutnya ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu
bekerja sesuai musimnya. Contohnya itu petani kan, kalau petani dia cuma bekerja sesuai musim panennya aja. Kalau misalnya dia udah selesai, dia bakalan nggak dia nggak bakalan ada kerjaan lagi. Nah di situ namanya pengangguran musiman. Terus yang terakhir ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini maksudnya adalah pengangguran yang bekerja di bawah 8 jam. Nah, jadi pekerjaan tuh normalnya 8 jam, tapi kalau misalnya orang nggak kerja di selama 8 jam ini atau di bawah 8 jam, dia disebut sebagai pengangguran setengah atau setengah menganggur. Selanjutnya masalah yang ada lagi tuh tentang pendapatan nasional. Kalau di pendapatan nasional ini ada dua masalah. Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Dan yang kedua ada kegiatan ekonomi, permasalahan kegiatan ekonomi. Nah, kalau ketimpangan pendapatan itu, jadi distribusi pendapatannya itu tidak merata. Pendapatan yang tidak merata ini terjadi karena populasi di wilayah ini kan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya di wilayah satu populasinya lebih tinggi biasanya dan produktivitasnya lebih tinggi, biasanya dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi juga. Jadi kalau di wilayah A produktivitasnya lebih tinggi, wilayah A berarti pendapatannya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya di wilayah B produktivitasnya rendah, berarti dia akan mengalami pendapatan yang lebih rendah. Nah, di situ terjadi ketimpangan pendapatan. Terus yang ketiga, yang keempat maksudnya. Yang keempat ini ada masalah kegiatan ekonomi. Jadi masalah kegiatan ekonomi ini, kegiatan ekonominya itu nggak stabil. Nggak stabil. Kenapa dia nggak stabil? Jadi kan kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau di antara ketiga ini tidak bagus, berarti itu yang dinamakan sebagai kegiatan ekonomi yang nggak stabil. Jadi kegiatan ekonomi itu harus terus stabil agar pendapatan nasional itu semakin meningkat. Ketika pendapatan nasional meningkat, akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga dimasukkan sebagai masalah makroekonomi. Nah, yang terakhir ada masalah ketimpangan neraca pembayaran. Masalah ketimpangan neraca pembayaran itu, nah, di sini tuh maksudnya, kalau misalnya kalau di neraca itu impornya terlalu tinggi, kita akan mengurangi devisa kita kan, karena kita terus membeli produk-produk luar negeri dan mengurangi devisa kita. Nah, ketika devisa kita berkurang, nilai tukar uang kita juga akan menurun. Nah, kebalikannya, kalau misalnya apabila ekspor terlalu tinggi, maka mata uang lokal akan menguat tetapi menyebabkan nilai impor naik. Jadi ketika mata uang kita mulai menguat, kita biasanya akan menaikkan impor kita nih. Ketika menaikkan impor kita, nah bahan baku dalam negeri itu akan menjadi mati. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki dan lebih mempercayai impor. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan. Sehubung dengan pertanyaan di atas, sebut dan jelaskan kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Nah, berarti di sini kita harus menjelasin satu-satu ya. Soal yang kedua ini. Jadi, tadi kan ada masalah inflasi. Kalau masalah inflasi itu, kalau di sini kan pertanyaannya tuh pemerintah ya. Jadi, kalau inflasi itu biasanya emang ada dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter, dia biasanya dilakukan oleh bank sentral. Nah, kebijakan moneter itu ada apa aja? Yang pertama itu ada kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat ini dibagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif.
Kalau ekspansif, itu berarti kita menurunkan suku bunga, dan ketika kita menurunkan suku bunga, kalau misalnya ekspansif kan menurunkan suku bunga. Nah, ketika kita menurunkan suku bunga, biasanya masyarakat itu lebih mau meminjam daripada menabung. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya suku bunganya menurun, masyarakat pasti berpikir, suku bunganya tuh turun, mendingan kita ambil aja uangnya dari bank dan atau kita minjem aja uangnya dari bank. Kalau minjem itu suku bunganya tuh terendah ternyata, jadinya mendingan minjem aja deh daripada kita harus nabung. Kalau nabung kan kita nggak bakalan dapat keuntungan yang besar, tapi kalau kita minjem, kita juga nggak dapat keuntungan sih, cuman kita kan nggak harus ngebayar dengan jumlah yang lebih besar kalau misalnya suku bunganya itu diturunkan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan kontrol. Yang kedua itu ada kebijakan kontraktif. Kalau kontraktif itu kebalikannya dari ekspansif. Dia meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, kalau tingkat suku bunganya ini meningkat, otomatis masyarakat itu akan lebih tertarik untuk menabung di bank. Ketika suku bunganya itu meningkat, berarti masyarakat akan berpikir untuk menabung di bank karena hal yang akan dia dapatkan di kemudian harinya akan menjadi lebih tinggi. Jadi dia akan memilih untuk menabung daripada harus meminjam. Kalau meminjam, dia akan mendapatkan kerugian karena dia harus mengembalikan suku bunga yang lebih tinggi lagi daripada meminjam. Yang kedua ada kebijakan moneter itu, yang kedua ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu ada yang tujuannya untuk mengurangi uang beredar. Dengan cara apa? Dengan cara menjual surat berharga. Jadi kalau menjual surat berharga, berarti dia udah ngejual surat berharga, otomatis uangnya itu akan didapatkan oleh dia. Jadi ketika uangnya sudah tersimpan nih di bank, karena adanya penjualan surat berharga, otomatis uang yang beredar itu akan berkurang karena adanya penjualan surat berharga ini. Terus yang kedua ada menambah uang yang beredar. Menambah uang yang beredar itu dilakukan dengan membeli surat berharga. Kalau membeli surat berharga, otomatis kita ngasih uang itu ke masyarakat. Sedangkan kalau mengurangi uang beredar, otomatis kita meminta uang ke masyarakat dan digantikan oleh surat berharga. Yang ketiga ini ada cadangan wajib kas. Cadangan wajib. Jadi kalau di cadangan wajib itu sama kayak tadi, ada yang fungsinya untuk mengurangi uang beredar, ada yang fungsinya menambah uang beredar. Kalau mengurangi uang beredar itu gimana sih? Kalau mengurangi uang beredar itu berarti kita harus meningkatkan kita harus meningkatkan suku bunganya. Maaf, kita harus meningkatkan cadangan wajibnya. Kenapa kita meningkatkan cadangan wajib untuk mengurangi uang beredar? Jadi kalau misalnya cadangan wajibnya itu kita tingkatkan, otomatis uang masyarakat itu akan terpendam di dalam sebuah bank. Ketika uang terpendam di dalam sebuah bank, uang yang beredar itu akan mengurang. Nah, sebaliknya kalau kita ingin menambah uang yang beredar, kita harus mengurangi cadangan wajib. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita tidak mengendapkan uang di bank sentral, kita otomatis memberikan uangnya kepada masyarakat. Ketika kita memberikan uang kepada masyarakat, otomatis uang tersebut akan beredar lebih bertambah lagi. Nah, yang kedua, itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, sorry.
kebijakan fiskal. Nah, di kebijakan fiskal ini ada kebijakan anggaran defisit, dibagi menjadi dua, kebijakan anggaran defisit dan kebijakan anggaran surplus. Kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh bank sentral. Jadi, tadi kan ada dua kebijakan. Yang pertama kebijakan moneter, berarti itu dilakukan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama ada anggaran defisit. Kalau anggaran defisit itu berarti kita harus, berarti pemerintah itu harus lebih besar pengeluarannya dibandingkan dengan pendapatannya untuk menambah uang yang beredar. Nah, selain di kebijakan anggaran defisit ini, selain melakukan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya, pemerintah juga akan menurunkan pajak. Sama fungsinya untuk menambah uang yang beredar. Nah, yang kedua, yang kedua itu ada kebijakan anggaran surplus. Di sini berarti kebalikannya, berarti pengeluarannya harus lebih kecil daripada pendapatan. Jadi pemerintah itu harus bekerja dengan pemerintah itu harus melakukan kebijakan dengan melakukan pengeluaran yang lebih kecil daripada pendapatannya. Biasanya pemerintah itu akan menaikkan pajaknya. Ini untuk apa? Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi, kalau misalnya mengurangi jumlah uang yang beredar itu, pemerintah harus menaikkan pajak. Jadi kan orang-orang tuh masyarakat akan membayar pajak yang lebih tinggi sehingga pendapatan mereka akan berkurang, dan ketika pendapatan mereka berkurang, otomatis uang yang beredar akan mengurangi juga. Oke, tadi udah ngejelasin kan tentang gimana sih caranya mengatasi inflasi. Jadi inflasi itu intinya ada dua caranya, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau moneter itu untuk bank sentral, kalau fiskal itu untuk pemerintah. Nah, kalau misalnya kebijakan moneter itu ada tiga, yaitu kebijakan uang ketat. Uang ketat itu ada dua dibaginya, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kalau ekspansif itu kita menurunkan suku bunga, dan ketika kita menurunkan suku bunga, berarti masyarakat lebih mau pinjam daripada menabung. Nah, ketika itu berarti hal itu karena suku bunga yang menurun itu lebih menggiurkan untuk masyarakat itu meminjam uang di bank daripada dia harus menabung, karena merugikan juga kalau menabung suku bunganya tuh tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kebalikannya itu ada kebijakan kontraktif, yaitu meningkatkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung daripada meminjam. Yang kedua ada operasi pasar terbuka, yaitu dengan mengurangi uang beredar. Yang pertama itu menjual surat berharga, dan yang kedua itu ada menambah uang beredar dengan membeli surat berharga. Kalau menjual surat berharga, otomatis eh, otomatis kita akan menerima uang dari masyarakat dan ditukar oleh surat berharga. Kalau menambah uang beredar, kita akan memberikan uang tersebut kepada masyarakat sehingga uang yang beredar makin bertambah, dan kita akan mendapatkan surat berharga itu. Dan yang ketiga, itu ada cadangan wajib. Jadi untuk mengurangi uang yang beredar, kita harus meningkatkan cadangan wajib, dan menambah uang yang beredar, kita harus mengurangi cadangan wajib kita. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal yang tadi sudah dijelaskan. Kebijakan fiskal itu ada dua, anggaran defisit dan anggaran surplus. Kalau anggaran defisit berarti pengeluarannya harus lebih besar daripada pendapatan. Maka dari itu pemerintah melakukan penurunan pajak supaya pengeluarannya itu lebih meningkat dan menambah uang yang beredar. Yang kedua ada anggaran surplus, berarti pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatannya. Makanya itu pemerintah harus menaikkan pajak. Dengan gitu akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau sesuai masalah yang tadi itu kan ada inflasi. Nih, masalah inflasi. Jadi kalau masalah inflasi, terus kita harus lihat juga nih di soalnya, kan ada kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah.
berarti pemerintah yang melakukan. Berarti kita harus fokusnya lebih ke kebijakan fiskal, bukan kebijakan moneter. Karena dia ditanyanya itu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di kebijakan fiskal itu, lagi-lagi kita harus tahu masalahnya tuh inflasi kan. Kalau masalahnya inflasi, berarti inflasi itu disebabkan karena adanya apa? Adanya kenaikan harga dan keberedaran uang yang semakin meningkat. Keberedaran uang yang meningkat. Nah, karena keberedaran uang yang meningkat, berarti kita harus melakukan kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus apa aja? Jadi pemerintah harus melakukan kebijakan pengeluarannya lebih kecil dibanding pendapatan dan menaikkan pajak dengan solusi agar dapat mengurangi uang yang beredar itu. Nah, kedua, kita ditanya lagi tentang pengangguran. Gimana sih cara mengatasi pengangguran? Pengangguran nggak terlalu banyak ya. Kalau pengangguran tuh caranya itu cuman kayak membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru, orang-orang akan dapat uh, dapat bekerja di suatu lapangan tersebut. Nah, tapi selain itu, kita juga bisa melakukan pelatihan. Pemerintah tuh bisa melakukan pelatihan terhadap para pekerja atau para calon karyawannya ini. Nah, jadi dengan melakukan pelatihan itu, jadi orang-orang yang bekerja itu akan lebih layak lah untuk bekerja di dalam suatu perusahaan karena dia udah melakukan pelatihan. Nah, yang ketiga itu cara ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan itu dilakukan dengan cara distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatannya ini dilakukannya gimana? Dengan cara kebijakan transmigrasi. Jadi pemerintah dapat melakukan perpindahan penduduk dari kota ke desa atau desa ke kota. Jadi dengan begitu produktivitasnya akan merata. Ketika produktivitasnya merata, kita akan mendapatkan pendapatan yang merata juga. Jadi ketimpangan pendapatan ini dapat diatasi. Nah, yang terakhir, gimana caranya untuk tentang kestabilan ekonomi? Mengatasi kestabilan ekonomi. Tapi ini bukan yang terakhir ya, tadi yang terakhir kan tentang ketimpangan neraca pembayaran. Kalau ketimpangan neraca pembayaran itu di atasnya gimana nanti kita akan ngejelasin yang kestabilan ekonomi dulu. Kestabilan ekonomi itu gimana cara mengatasinya? Kestabilan ekonomi itu diatasi dengan menjaga produk agar tetap stabil. Produk tersebut sudah stabil, otomatis konsumsi masyarakatnya itu akan juga stabil karena kebutuhan masyarakat telah terpenuhi dan ketika selain produksi itu distribusinya juga harus stabil dikarenakan masyarakat pastinya harus menerima melalui distribusi yang ada. Ketika distribusinya juga stabil, produksinya stabil, otomatis konsumsinya juga stabil. Ketika konsumsinya stabil, otomatis kestabilan ekonomi juga akan terjaga. Jadi kunci utamanya ada menjaga produk agar tetap stabil. Nah, menjaga produk agar tetap stabil itu ada caranya juga. Jadi produksi itu memerlukan sumber daya yang harus terpenuhi dan peningkatan kualitas diantaranya kualitas sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Terus selain SDM-nya ditingkatkan, kita harus menggunakan SDM menggunakan SDA dengan baik juga semaksimal mungkin agar produksinya itu lebih berkualitas dan teknologi yang kita gunakan harus semakin canggih juga teknologinya agar ketika teknologi semakin canggih produksinya akan berkualitas dan memenuhi kriteria konsumen juga. Nah, produksi yang berkualitas itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi pada intinya untuk menjaga kestabilan ekonomi itu kita ada tiga kunci utama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsinya. Nah, di situ harus kita jaga banget. Nah, yang kelima, kestabilan kegiatan ekonomi. Yang kelima maksudnya ketimpangan neraca pembayaran.
dilakukan dengan cara uh, membuat ekspor dan impornya itu harus tetap seimbang. Jadi ekspornya itu tidak boleh terlalu banyak dan impornya itu tidak boleh terlalu banyak juga. Karena tadi kan udah dijelasin kalau ekspornya terlalu banyak, kenapa? Kalau ekspornya terlalu banyak, uh, dia akan membuat bahan baku dalam negeri itu akan menjadi mati karena kita tidak memanfaatkan bahan baku yang di dalam negeri sebaik mungkin karena kita lebih memprioritaskan ke impor. Nah, kalau misalnya impornya naik, akan meningkatkan impor, kita kalau misalnya impornya terlalu tinggi, kita akan mengurangi devisa kita dan nilai tukar uang juga akan menurun. Nah, jadi timbangan neraca pembayaran itu dilakukan dengan membuat ekspor dan impor tetap seimbang. Gimana cara membuatnya itu? Pemerintah harus mengambil kebijakan dengan mengekspor barang unggulan yang dibutuhkan oleh negara lain. Nah, kalau untuk impor, kita harus mengimpor tuh sesuai kebutuhan aja. Jangan terlalu konsumtif. Jadi kita nggak boleh, jadi pemerintah itu uh, nggak boleh memenuhi permintaan masyarakat yang terlalu konsumtif. Jadi harus tetap dipertimbangkan agar impornya tidak akan meningkat. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai kasus. Soal kasus itu yang pertama ada soal hitungan. Di soal hitungan ini, itu penghitungannya tentang pendapatan nasional keseimbangan. Jadi soalnya itu bunyinya gini, negara suka makmur yang kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan luar negeri diketahui data makroekonominya sebagai berikut. Konsumsi sektor rumah tangga itu atau C 500 ditambah 0,8 YD. Terus pajaknya 0,25 Y, investasinya itu 500, impornya itu 0,1 Y. Pengeluaran pemerintahnya itu 1.000 dan ekspornya 800. Jadi dari data di atas itu gimana sih caranya kita menentukan pendapatan nasional keseimbangan? Oke, dari yang pertama nih. Jadi yang soal kasus 1. Jadi yang pertama itu kita harus tahu pendapatan nasional keseimbangan itu rumusnya apa? Pendapatan nasional keseimbangan itu rumusnya C ditambah I ditambah G terus ditambah dalam kurung X dikurang M. Nah, C ini apa? C itu konsumsi. Jadi dapat dari bahasa Inggris ya, itu konsum. Jadi ditulisnya sebagai C. Kalau I itu invest, kalau G itu government, kalau X itu ekspor, dan M itu impor. Nah, kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Yang pertama kan tadi C-nya itu dibilang 500 tambah 0,8 YD. 500 ditambah 0,8 YD. Terus I-nya berapa tadi? I-nya 500. Sorry. I-nya 500. Terus G-nya 1.000. X-nya 800. Dan M-nya 0,1 Y. 800 dikurang 0,1 Y. Nah, di sini berarti kita yang itu YD-nya ini tuh harus 1 dikurangin sama 0,25 Y. 0,25 Y itu dari mana? 0,25 Y itu ada dari yang pajak tadi nih, 0,25 Y. Jadi di konsumsinya ini 500 ditambah 500 ditambah 0,8 dalam kurung YD-nya itu berarti YD itu dianggapnya 1 ya, 1 dikurang dengan 0,25 Y. Terus ditambah 1.000.
ditambah 500, ditambah 1000. Sorry, di sini harusnya ditambah. Tambah 800 kurang 0,1. 0,1 Y. Nah, Y-nya itu berarti bisa kita hitung yang ininya dulu nih, 500 ditambah 500 berapa, terus ditambah 1000 berapa, jadinya 2800. Nah, 2800 ditambah 0,8 dikali berapa, jadi ini 1 dikurang 0,25 Y, jadi 0,75 Y. Terus ditambah berapa? Ditambah 0,1 Y. Nah, terus Y-nya 2800 tadi, ditulis lagi aja. Nol koma 8 ini dikali 0,75. 0,8 kali 0,75, terus dikurangin sama 0,1 Y. Jadi hasilnya 0,5 Y. Nah, udah nih, tinggal kita jadiin itu aja, dipindahkan ruas, berarti 0,5 Y-nya itu dipindahkan ke ruas kiri, berarti Y kurang 0,5 Y sama dengan 2800, kemudian berarti sama aja kayak 1 dikurang 0,5, berarti hasilnya adalah 0,5. 0,5 itu berarti sama dengan 2800. Oh, sorry, ini harusnya 0,5 Y. Berarti otomatis Y-nya 2800 dibagi dengan 0,5. Atau 2800 itu dibagi setengah. Jadi hasilnya itu 5600. Oke, habis itu. Yang kedua, yang B, pertanyaannya adalah perekonomian tersebut akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment pada saat pendapatan nasional sebesar 6.000. Jadi pendapatan nasional itu kita simbolkan sebagai YIE. YIE-nya 6.000. Terus yang tadi itu, yang pendapatan nasional keseimbangan itu kan YE, disimbolkan dengan YE. Yang sebesar tadi udah kehitung kan 5.600. Ini ya, 5.600 itu. Oke. Nah, jadi hukumnya itu ketika YIE lebih besar daripada YE, berarti terjadi deflasi. Atau bahasa lainnya itu deflationary gap. Tapi kebalikannya kalau YIE kurang dari YE, berarti itu terjadi inflasi atau inflationary gap. Nah, udah kan ditentuin kesenjangan apa yang terjadi, berarti ditentuin karena YIE-nya 6.000 dan YE-nya cuma 5.600, otomatis YIE lebih besar dari YE dan terjadilah deflasi. Ketika terjadi deflasi, gimana sih? Yang terakhir pertanyaannya, apa sih kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan tersebut? Nah, yang tadi sama kayak tadi, berarti di sini kan udah kita jelasin tentang tentang inflasi dan deflasi. Tadi kan udah ngejelasin tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi kalau untuk yang ditanya tadi pemerintah, berarti kita ambil yang kebijakan fiskal aja nih. Nah, kebijakan fiskal kalau misalnya tadi yang surplusnya itu buat jumlah uang yang beredar akan bertambah, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, berarti kalau misalnya yang kebijakan anggaran defisit, itu untuk menambah uang yang beredar. Jadi, kalau deflasi itu apa? Deflasi itu kan kebalikannya dari inflasi. Tadi kan kalau inflasi itu berarti dia keberedaran uangnya itu semakin meningkat, terus harga-harga meningkat. Nah, kebalikannya kalau deflasi itu harga-harga menurun dan uang yang ada di masyarakat itu juga berkurang. Nah, dengan begitu, kita harus melakukan pemerintah harus melakukan kebijakan anggaran defisit. Caranya kayak gimana? Jadi pemerintah harus membuat pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan pendapatannya dan menurunkan pajaknya.
Jadi ketika pajaknya berkurang, otomatis masyarakat itu lebih cenderung menggunakan pendapatannya untuk kebutuhannya. Jadi dengan begitu uang yang beredar akan semakin meningkat. Dan yang terakhir, kita akan ngebahas soal kasus yang kedua. Di soal kasus 2 itu kita harus memahami artikel ini dulu. Jadi kita harus tahu nih, artikel ini tuh isinya tuh tentang apa sih? Kita harus benar-benar pahamin dulu isi artikel ini. Oke, kita pahamin sekarang. Jadi Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 4,3%. Jadi ramalannya itu perekonomian tahun 2022 akan meningkat sebesar 4,3%. Nah, ramalan indeks itu ternyata lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah ngeramal pertumbuhan ekonomi itu di tahun 2022 sebesar 5 hingga 5,5%. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi 2022 ini, salah satu tantangan utamanya itu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2022 adalah terjadinya kenaikan harga energi ekonomi. Maksudnya harga energi global. Nah, harga energi global ini salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi yang menjadi salah satu bahan baku energi utama dunia mengalami kenaikan harga seiring pemulihan ekonomi global yang dimotori oleh negara-negara maju. Jadi berarti di sini kesimpulannya itu semakin terpulihkan ekonomi global, semakin bagus ekonomi global, otomatis harga-harga energi global itu akan semakin meningkat. Nah, itu kata Berli dalam seminar proyeksi ekonomi Indonesia 2022 Indeks. Nah, terus sejalan dengan itu, dia mengatakan harga-harga energi di substitusinya pun ikut mengalami kenaikan seperti gas alam dan batu bara. Nah, kita juga waktu di mikroekonomi juga udah belajar tentang hukum permintaan. Ketika permintaannya itu ketika barang di substitusinya itu meningkat, otomatis maksudnya ketika permintaan terhadap minyak bumi ini semakin meningkat, otomatis harga-harga juga semakin meningkat. Nah, ketika harga-harga semakin meningkat itu, barang substitusinya juga akan meningkat di sini. Nah, substitusinya itu apa aja? Gas dan batu bara. Berarti kalau minyak bumi harganya meningkat, otomatis gas dan batu bara ikut meningkat juga. Nah, terus dia menerangkan energi kenaikan harga energi akan memicu peningkatan biaya produksi. Jadi kalau misalnya kenapa biaya produksi akan meningkat? Karena biaya produksi itu membutuhkan bahan baku. Nah, bahan bakunya itu minyak bumi. Nah, ketika bahan bakunya meningkat, otomatis biaya produksinya ikut meningkat. Ujungnya harga-harga produk akan lebih mahal. Jadi nanti kalau biaya produksinya ikut meningkat, otomatis harga yang dijual itu nanti akan lebih mahal. Hanya saja fenomena peningkatan harga terjadi pada saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Nah, ini jadi masalah yang selanjutnya, yaitu peningkatan harga itu terjadi ketika lagi zaman-zamannya pandemi nih. Ketika masa pandemi tersebut, harga-harga malah naik, padahal masyarakat masih kurang nih daya belinya, masih nggak sanggup untuk membeli suatu kebutuhan, tapi harga-harga malah naik. Itu jadi masalah selanjutnya. Nah, terus akibatnya, kenaikan harga energi global tidak hanya akan mengerek inflasi, tetapi juga berpotensi memukul tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara telak, kata dia. Potensi kenaikan inflasi global yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan terganggunya rantai pasokan bahan baku, bahan penolong, dan barang konsumsi selanjutnya juga berpeluang mendorong suku bunga global. Nah, jadi ketika terjadi inflasi, tadi kan kita udah ngebahas tentang kenaikan suku bunga. Ketika terjadinya inflasi, akan meningkatkan juga nilai suku bunganya. Kenapa? Agar kita mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, umumnya ini dipicu oleh kenaikan bunga acuan di negara-negara maju terlebih dahulu sebelum bergerak ke bunga pasar. Di sisi domestik, dia mengatakan secara sektoral, pemulihan ekonomi bakal distimulasi oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan primer, terutama kebutuhan pangan, kesehatan, serta
informasi dan telekomunikasi yang merupakan backbone ekonomi digital. Nah, jelaskan kalau misalnya waktu pandemi, kita kan lebih banyak melakukan kegiatan tuh secara online, berarti kita harus memulihkan di sektor informasi dan telekomunikasi juga, karena itu sebagai kebutuhan primernya manusia juga. Nah, bersamaan dengan itu, mulai membaiknya kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan akan berlanjut pada 2022, dengan tantangan utama kenaikan biaya produksi akibat harga energi, dinamika kurs rupiah, serta belum pulihnya daya beli masyarakat. Nah, dari artikel di atas, saudara diminta untuk menganalisis yang pertama, bagaimana pendapat saudara mengenai artikel di atas, dan kebijakan atau langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Sebenarnya jawabannya sama aja kayak tadi, kita harus kasih pendapat juga nih. Jadi, pendapat kita itu tadi, jadi pendapatnya itu, pemerintah telah melakukan peramalan. Nah, peramalan itu otomatis sebagai sebuah target. Target yang pemerintah tuh tadi 5-5,5% target pertumbuhan ekonominya. Target pertumbuhan ekonomi. Nah, kita di sini ditugasin buat berpendapat atau kita menjelaskan kembali nih maksud artikel tadi itu apa. Jadi, pemerintah telah melakukan peramalan. Nah, peramalan itu memunculkan sebuah target. Targetnya itu ternyata ada tantangan di dalam target tersebut. Memiliki tantangan berupa harga energi global yang meningkat. Jadi, ketika ada harga energi global yang meningkat, otomatis dia akan meningkatkan harga-harga produk secara keseluruhan. Dan hal tersebut akan menyebabkan inflasi. Terus gimana cara pemerintah mengatasinya dengan, ini kan kita juga udah bahas ya, udah berkali-kali dibahas, kalau cara pemerintah itu dengan kebijakan fiskal. Nah, caranya itu kalau inflasi, pakai kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus itu dengan mengurangi, dengan lebih pengeluarannya itu harus lebih kecil daripada pendapatan. Jadi pemerintah tuh harus mengurangi pengeluarannya dibandingkan dan meningkatkan pendapatannya. Nah, meningkatkan pendapatannya itu dilakukan dengan menaikkan pajak. Ketika menaikkan pajak, otomatis jumlah uang yang beredar juga akan berkurang dan akan mengatasi yang namanya sebuah inflasi. Terus yang kedua itu ada faktor-faktor. Yang kedua pertanyaannya itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi secara teorinya itu faktor pertumbuhan ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu ada jumlah penduduk. Terus ada barang modal. Dan kekayaan alam. Terus teknologi. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk meningkat, akan meningkatkan permintaan. Ketika permintaan meningkat, maka ketika permintaan meningkat, maka harga-harga akan naik dan pendapatan nasional meningkat. Dan ketika terjadi terus-menerus akan membuat yang namanya pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya untuk barang modal. Barang modal itu kalau semakin banyak permintaan, otomatis barang modal itu harus semakin banyak juga. Ketika semakin banyak barang modal akan membuat akan menghasilkan barang modal meningkat, akan menghasilkan penawaran yang meningkat yang sesuai kebutuhan konsumen. Ketika kebutuhan konsumen terpenuhi, maka kegiatan ekonomi juga akan berjalan dengan stabil. Jika kegiatan ekonomi berjalan dengan stabil, otomatis pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Ekonomi terjadi. Terus yang terakhir itu ada kekayaan alamnya. Kekayaan alam itu harus dilakukan dengan apa? Berarti kekayaan alamnya itu harus kita selalu tingkatkan supaya tingkatkan kualitasnya, supaya produksi yang dihasilkan juga akan berkualitas. Kalau kekayaan alam kita berkualitas, produksi kita berkualitas, otomatis konsumsinya ikut meningkat, terus habis itu bisa diekspor keluar, otomatis kita akan menambah pendapatan. Ketika menambah pendapatan, otomatis pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Dan hal tersebut segalanya dibarengi oleh teknologi. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang selalu berkembang. Mengikuti teknologi yang selalu berkembang. Nah, yang ketiga, pertanyaannya itu, jelaskan dampak positif maupun negatif pertumbuhan ekonomi. Positifnya itu ya kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi selalu meningkat, otomatis hal tersebut sudah ditandai karena masyarakatnya itu sejahtera. Nah, ketika masyarakatnya sudah lebih sejahtera, otomatis kebutuhannya itu udah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu disebut masyarakat yang sejahtera. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi itu dapat membuat struktur perekonomian dari industri meningkat menjadi ke arah industri karena peningkatan teknologinya. Dan akhirnya menimbulkan keberagaman kegiatan ekonomi karena peningkatan teknologi. Maksudnya gimana? Jadi, pertama kan kesejahteraan masyarakat. Habis itu, karena kesejahteraan masyarakat, terus struktur perekonomian juga berubah, oleh teknologi. Jadi ketika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, otomatis masyarakatnya itu mengalami kesejahteraan. Terus ketika pertumbuhan ekonomi telah terjadi, itu menandakan bahwa struktur ekonominya itu akan ikut berubah juga seiring berjalannya perubahan teknologi. Ketika teknologi itu berubah, otomatis pekerjaan SDM yang ada di negara itu lebih bervariasi. Nah, kalau negatifnya apa? Kalau negatifnya itu akan terjadi inflasi. Karena tadi kan udah dijelasin kalau misalnya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, otomatis kebutuhan masyarakat meningkat. Ketika kebutuhan meningkat, permintaan meningkat, harga-harga juga akan ikut naik dan terjadi inflasi. Terus selanjutnya, selain itu ada peningkatan teknologi akan menimbulkan karena adanya teknologi, kejadian pertumbuhan ekonomi itu negatifnya jadi membuat sebuah lahan pertanian itu menurun. Ini membuat lahan pertanian menurun. Jika lahan pertanian itu menurun, dengan adanya industrialisasi, terus
yang tadinya di sektor pertanian jadi sektor industri, akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Nah, mungkin itu aja nih yang dapat gue sampein, yang udah bisa gue bahas. Sejauh ini, gambaran soal UAS pengantar ekonomi cuma sampai sini aja, jadinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.